Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari kelas 1B Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Seksi Tangerang. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan media sosial sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi Z. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal yang menjadi komitmen kebangsaan, identitas, dan menjadi dasar pembangun karakter di Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi falsafah warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, revitalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti, proses, cara, atau perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Dalam hal ini, revitalisasi Pancasila berarti menghidupkan atau menggiatkan kembali pemahaman dan penghayatan Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Nah, setelah kita tahu apa sih revitalisasi Pancasila itu, yuk kita bahas lebih jauh apa itu pemanfaatan media sosial sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi Z. Seperti yang kita ketahui bahwa satu dikesampingkannya Pancasila dalam era reformasi ialah karena derasnya arus globalisasi yang mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Globalisasi telah mempengaruhi cara pandang serta gaya hidup masyarakat. Kini, globalisasi telah memasuki era baru, yaitu dari 4.0 menjadi 5.0. 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, atau di mana semua teknologi akan menjadi robotisasi. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi saja, melainkan untuk menjalani kehidupan. Seperti saat pandemi COVID-19 ini, di mana orang yang bekerja atau bersekolah melakukan kegiatannya secara daring atau tatap muka secara online. Sebagai kelompok usia muda yang lahir dan besar di tengah kemajuan teknologi digital ini, generasi Z memiliki keunggulan dibanding generasi sebelumnya, terutama dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Pemanfaatan media sosial di satu sisi jejaring sosial yang tersedia begitu menarik dan memperluas jejaring pertemanan, relasi bisnis, mengakses informasi, mengakses situs pendidikan, lalu memesan transportasi secara online dengan mudah, bertransaksi online, menikmati hiburan streaming, dan sebagainya. Terlepas dari pro dan kontra kehadiran media sosial bisa difungsikan sebagai revitalisasi hubungan sosial di antara sesama pengguna. Media sosial bisa menjadi tempat bertemu secara maya untuk keluarga, sahabat, atau kolega yang terpisah secara jarak dan waktu. Media sosial bisa menjadi ruang untuk melakukan interaksi satu sama lain. Adanya media sosial membuka kesempatan untuk setiap individu menjadi pengirim sekaligus penerima. Dengan bermodalkan akses ke dunia maya, lalu membuat akun di penyedia jasa media sosial, setiap individu sudah memiliki akun yang bersifat one-to-many. Dengan adanya media sosial yang tidak perlu berbayar seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan yang lainnya, membuat penggunaan media sosial menjadi hal yang mudah tanpa bahasa pemrograman, sehingga semua kalangan pun bisa menggunakan atau mempunyai akun di media sosial ini. Media sosial bisa dipakai untuk menunjang aktivitas rutin pengguna atau aktivitas lainnya. Beberapa individu atau perusahaan yang menggunakan media sosial ini untuk melakukan bisnisnya seperti menjual produk pakaian, kosmetik, obat-obatan, dan yang lainnya.
Untuk media sosial yang berbasis bakat dan minat, media sosial bisa digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi karya dan saling memberi masukan. Nah, itulah pemanfaatan media sosial sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi Z. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.